Halo, jumpa kembali kita di channel obrolan manajemen dan bisnis. Topik pembahasan kita kali ini adalah bagaimana cara dan skenario pengembangan kompetensi karyawan perusahaan. Sukses setiap perusahaan terletak pada kinerja dan produktivitas karyawan perusahaan. Salah satu aspek yang menentukan tingkat kinerja karyawan adalah pengetahuan dan kompetensi karyawan, baik pada jajaran manajemen dan juga staf. Kompetensi yang perlu dikembangkan pada setiap karyawan meliputi aspek teknis dan non-teknis atau sering disebut sebagai soft skill. Hambatan perusahaan dalam pengembangan kompetensi pada umumnya ialah pertama, ketersediaan biaya training. Kedua, waktu yang tersedia untuk training. Dan ketiga, pengajar dan materi yang baik. Bagaimana cara dan skenario yang efektif untuk melakukan pengembangan kompetensi karyawan perusahaan? Ada 3 metode pengembangan kompetensi karyawan yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan. Ialah dalam bentuk, pertama, class training atau pelatihan dalam kelas. Kedua, self-training atau pelatihan yang dilakukan oleh diri sendiri. Dan ketiga, on-the-job training atau pelatihan di tempat kerja. Ketiga metode training tersebut akan menguatkan satu sama lain atau harus diterapkan secara bersamaan. Ada kalanya dilakukan secara serial atau berkesinambungan, dan ada kalanya dilakukan secara paralel atau beberapa program dilakukan bersamaan. Setiap metode training tersebut memiliki fungsi dan manfaat berbeda, di mana ketiga metode training tersebut saling komplement atau saling melengkapi satu sama lain. Fungsi dan manfaat kelas training ialah pertama, kelas training merupakan sesi pelatihan formal di mana peserta akan memperoleh perspektif umum dan lengkap atas topik yang diajarkan. Topik pelatihan dapat meliputi aspek teknis dan non-teknis dengan variasi topik yang beragam. Sesi kelas training dapat dilakukan secara berkesinambungan untuk pendalaman terhadap subjek tertentu. Kedua, manfaat kelas training ialah peserta akan memperoleh gambaran lengkap atas topik yang dipelajari. Peserta akan memahami filosofi dan konteks materi sepenuhnya. Setelah training, peserta akan memiliki pengetahuan yang cukup atas topik yang dipelajari. Namun, belum menjadi sebuah skill atau keterampilan. Pengajaran kelas training dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti sesi in class atau training yang dilakukan dengan cara classroom, sesi outbound atau training yang dilakukan di luar ruang. Pemilihan metode in class dan outbound perlu disesuaikan dengan materi pelatihan yang diberikan. Baik sistem in class atau outbound, metode pembelajaran dapat diberikan dengan cara presentasi, hands-on, role play, diskusi kelompok, exercise, dan pengembangan bentuk lain. Pada intinya, melalui metode kelas training, peserta akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, perspektif, dan gambaran yang cukup lengkap atas materi yang diberikan. Self-training, fungsi dan manfaatnya. Pertama, setelah peserta karyawan mengikuti kelas training, maka karyawan tersebut harus melakukan pendalaman agar dapat menjadi skill yang bermanfaat bagi pekerjaannya. Pendalaman tersebut dapat dilakukan melalui self-training. Artinya, karyawan harus memiliki inisiatif yang tinggi untuk melatih dirinya sendiri, mengembangkan pengetahuan menjadi skill. Kedua, pendalaman ilmu dan skill yang dilakukan oleh diri sendiri merupakan metode yang efektif. Untuk itu,
Perusahaan perlu membangun learning culture atau budaya belajar guna menstimulasi seluruh karyawan melakukan pengembangan diri sendiri melalui berbagai metode. Sesuai materi yang akan diperdalam, karyawan dapat melakukan self-training melalui berbagai cara, seperti membaca literatur atau referensi, mengikuti seminar atau webinar, menyelenggarakan diskusi bersama kolega kerja, melakukan riset untuk hal tertentu, melakukan observasi pada berbagai event atau pengalaman seseorang, melakukan benchmarking, dan sebagainya. Dalam learning culture, karyawan juga harus senantiasa terbiasa untuk melakukan evaluasi atau lesson learned atas kejadian yang sudah berlalu. Belajar dari pengalaman, keberhasilan, atau kegagalan merupakan sistem pembelajaran yang sangat efektif. On the job training, fungsi dan manfaatnya. Untuk memperdalam skill selain melalui pengembangan diri sendiri, karyawan perlu memperoleh bimbingan dalam kegiatan sehari-hari di tempat kerja. Bimbingan dalam pengembangan diri dilakukan oleh jajaran atasannya atau kolega kerja lain melalui berbagai cara dan metode. Kedua, pengembangan kompetensi melalui on-the-job training sangat efektif karena karyawan dihadapkan pada situasi, kondisi, dan tantangan yang real. Dengan demikian, seluruh adrenalin karyawan akan meningkat untuk mengatasi pekerjaannya dan sekaligus skill-nya berkembang. Bentuk dan metode yang perlu dilakukan dalam on-the-job training juga sangat bervariasi, seperti menyelenggarakan program mentoring, coaching atau pembinaan, counseling atau penyuluhan, evaluation, review, dan special assignment atau penugasan khusus. Seluruh metode tersebut, jika dilakukan dengan benar, akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam pengembangan kompetensi karyawan. Untuk itu, jajaran manajemen perlu memiliki kompetensi yang cukup dalam melakukan hal yang tersebut tadi. On-the-job training merupakan proses pengembangan kompetensi yang dilakukan secara kolaboratif antara pimpinan dan subordinate atau antara atasan dan bawahannya. Demikian cara dan skenario pengembangan kompetensi karyawan pada perusahaan. Ketiga metode tersebut perlu diimplementasikan pada setiap perusahaan. Silakan segera menerapkan metode pengembangan tersebut. Semoga berhasil. Demikianlah penjelasan pada topik cara dan skenario pengembangan kompetensi karyawan perusahaan. Bila ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan pada kolom di bawah ini. Sampai jumpa.